Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Al-Quran adalah Al-Quran sebagai bukti kebenaran. Jadi mukjizat Al-Quran itu bukti kebenaran. Bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. Firman-Nya pasti cocok dengan peristiwa alamnya. Jadi ini merupakan pembuktian daripada bukti kebenaran itu, yaitu firman-Nya pasti cocok dengan peristiwa alamnya. Nah, ini saya akan membuktikan satu hal saja, yaitu tentang turunnya hujan. Ada 47 ayat tentang hujan, kemudian akan saya tambah 4 ayat tentang air. Jadi 51 ayat akan saya buktikan firman-Nya cocok dengan peristiwa alamnya, bukti kebenaran. Pembuktiannya itu hanya tidak secara detail, hanya fungsi, maksud, dan tujuan daripada turunnya hujan. Nah, seperti ini surat Ar-Rum ayat 48 itu tentang siklus hujan. Ini kita ketahuin bersama, setiap tahun di Indonesia itu terjadi musim hujan dan musim kemarau. Nah, pada saat ini sedang musim hujan. Kemudian ada 18 ayat tentang sumber kehidupan. Nah, ini secara garis besarnya berbunyi, bumi dalam kondisi mati. Dengan turunnya hujan, maka hiduplah bumi itu. Nah, seperti ini. Kalau turun hujan, tumbuh-tumbuhan hidup, manusia memerlukan air untuk diminum sebagai sumber kehidupan, kemudian juga hewan-hewan. Nah, ini sumber kehidupan. Jadi ada 18 ayat mengenai sumber kehidupan, kemudian 10 ayat itu mengenai rezeki. Jadi kalau turun hujan, tumbuh-tumbuhan berupa buah-buahan, biji-bijian, padi, kedelai, dan lainnya, semuanya tumbuh. Nah, itu merupakan rezeki bagi manusia, hewan, dan juga pohon-pohon tumbuh. Kemudian air hujan untuk minum kamu. Ininya firman-Nya seperti itu. Kemudian rahmat. Jadi hujan itu rahmat, berkah, banyak manfaatnya sekali. Nah, ini ada sudah ada 33 di sini. Saya sampaikan pembuktiannya, firman-Nya pasti cocok dengan peristiwa alamnya. Nah, ini yang 10 ayat. Surat Ar-Ra'd ayat 17, ini udah sering saya buat video, banyak sekali petunjuk kelola hujan yang batil dan yang benar. Nah, kemudian hujan sangat bersih, air yang sangat bersih. Kemudian ada hujan lebat. Nah, kita saksikan ini hujan juga air yang sangat bersih. Kalau tidak, udaranya tidak tercemar, ini sangat bersih hujan. Kemudian hujan lebat. Nah, pada saat ini kemarin banyak hujan lebat, bahkan banjir terjadi di mana-mana. Kemudian hujan itu hal yang gaib turunnya. Ini turunnya ya, bukan hujannya yang gaib. Jadi hanya Allah yang menurunkan hujan itu. Kemudian hujan sebagai alat untuk mensucikan hati, keberkahan lahir dan batin. Hujan itu menetap di bumi. Ini pasti kalau diinfiltrasi. Tapi kalau run off, hujan dibuang,
walaupun tetap di bumi, tapi hujan harus bermanfaat untuk manusia, harus tetap di bumi, harus diresapkan. Hujan harus disyukuri. Nah, ini kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. Nah, ini kebanyakan. Nah, seperti ini hujan diingkari. Di rumah yang kita penduduknya 270 juta, semua rumahnya pasti kayak seperti ini. Nah, itu diingkari nih, terbukti nih. Kebanyakan diingkari ya. Di Indonesia ya semuanya ini. Dari pemerintah di gedung diingkari, dari swasta dari gedungnya juga diingkari, dari akademisinya juga diingkari. Jadi mengingkari nih kebanyakan di Indonesia. Apalagi kalau kita melihat dunia juga melalui TV. Seperti ini. Jadi miliatan manusia mengingkari hujan kalau turun hujan. Seperti ini menyikapinya. Tidak mengikuti petunjuk Allah, yaitu hujan harus disyukuri, harus diresapkan. Nah, cocok ini. Kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, artinya mengingkari. Cocok ini juga. Firman-Nya cocok dengan kenyataannya, dengan peristiwa alamnya. Nah, cocok. Yang sangat ekstrim saja terbukti seluruh dunia melihatan, bahkan selama ribuan tahun manusia seperti itu. Kebanyakan mengingkari hujan. Nah, terbukti kan yang sangat ekstrim aja ini memperlakukan hujan terbukti. Nah, marilah kita yang sedikit daripada kumulatif dunia kita syukurin kalau Indonesia ingin menjadi Indonesia emas atau Indonesia maju. Selama ini kita mengingkari, pemerintah membuang, akademisi membuang, masyarakat membuang hujan. Nah, ini udah 43. Nah, sekarang tinggal 4 dari 47. Nah, ini yang ke-43, yang 43 dan 44. Padahal sebelum hujan diturunkan, mereka benar-benar telah berputus asa. Tadi yang ayat Al-Furqan itu dipergilirkan. Itu pun juga terbukti. Dipergilirkan dari, saya ulang ya tadi. Bukan ini. Al-Furqan ayat 50. Dipergilirkan juga terbukti. Dipergilirkan secara lokasi, dipergilirkan secara waktu, dipergilirkan secara volume. Jadi waktu itu ada hujan siang, ada hujan malam. Kalau volume itu ada hujan lebat dan hujan ringan. Itu ketinggalan tadi. Kemudian ini padahal sebelum hujan diturunkan mereka benar-benar telah berputus asa. Nah, ini juga saat seperti ini ada penjelasan seperti ini ada, terbukti juga. Kalau kita lama nggak turun hujan, kita berputus asa sampai akhirnya ada yang meminta sholat istighosah untuk menurunkan hujan. Dan banyak terbukti dengan sholat istighosah langsung diturunkan hujan oleh Allah SWT. Nah, ini terbukti juga. Hujan lebat dari langit yang disertai berbagai kegelapan, petir, dan kilat. Nah, ini tiap musim hujan juga kita saksikan, terbukti. Jadi kebenaran Al-Quran sangat-sangat terbukti. Jadi Al-Quran itu adalah kebenaran. Kemudian ini yang berikutnya. Dan awan yang mengandung hujan. Ini ada 2 ayat, 46 dan 47. Ini salah nomor ya. Nah, ini kemudian yang ke-47 ini mengenai sedekah. Sedekah itu tidak boleh disebut-sebut atau di sifatnya dengan ria ya. Harus ikhlas, harus lupa. Kita bersedekah itu harus lupa. Ini diumpamakan seperti turun hujan.
seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Jadi hilang, pahalanya hilang. Tidak. Jadi kita kalau bersedekah, kita lupakan. Kemudian ini ayat 47 ayat hujan sudah terbukti kebenarannya, yaitu sesuai dengan peristiwa alamnya. Kemudian ini tentang 4 ayat tentang air. Ya. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Ini sebagai peringatan. Nah, memang kita cuek saja selama ini, minum aja. Padahal harusnya kita merenung bahwa air yang kita minum, yang untuk kebutuhan kita sehari-hari, setiap hari selama 1 tahun itu datangnya dari turunnya hujan yang aja 6 bulan setiap tahun. Sedangkan kebutuhan kita selama 1 tahun terus secara terus-menerus butuh. Diberi Allah cuma 6 bulan, tapi 6 bulan kebanyakan di Indonesia yang selama ini 78 tahun hujan selalu dibuang dengan konsep drainase konvensional. Nah, harusnya drainase lingkungan yaitu hujan harus diresapkan. Sudah ada peraturannya. Kamukah yang menurunkannya dari awan? Nah, ini juga terbukti tadi. Awan mengandung hujan. Sekiranya kamu menghendaki saya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Nah, kita disuruh bersyukur. Padahal kalau kita mengingkarin, hujan itu jadi asin lagi karena mengalir ke laut. Sekiranya kami menghendaki niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Nah, kalau kita bersyukur artinya tidak asin. Tapi kalau kita mengingkari, ya kita air hujan yang selama hujan turun, kalau sikapnya dibuang, ya hilang lagi. Batil kan membuang hujan. Nah, kita harus bersyukur seperti ini. Kita panen di tiap rumah, kita resapkan di lapangan-lapangan, kita bersyukur. Ini terbukti juga ini. Kalau kita buang, akhirnya air hujan menjadi asin kembali ke laut. Ini yang terakhir ini mensyukuri nikmat atau mengingkari nikmat. Ini surat Ibrahim. Kalau kita mensyukuri nikmat, memanen hujan, nikmat akan ditambah. Tapi kalau kita mengingkari hujan, azabku lebih pedih. Nah, itu singkatnya surat Ibrahim ayat 7. Nah, ini cocok. Selama ini 78 tahun Indonesia selalu mengingkari hujan. Hujan selama hujan dibuang. Banjir yang terjadi. Jadi dari tahun 97 ini dari data BNPB tahun 98 kejadian banjir 97. Tapi waktu 2023 1 tahun kejadian banjir 3052. Nah, ini kenaikannya 3000% sendiri selama 25 tahun. Nah, itulah bukti bahwa kalau kita mengingkari hujan, azabku lebih pedih. Terbukti juga ini. Surat Ibrahim ayat 7 ini terbukti juga. Bukti kebenarannya terbukti. Kalau diingkari, azab sangat pedih. Azab sangat berat. Terbukti Indonesia mengingkari hujan selama ini terjadi banjir. Nah, inilah kebenaran Al-Quran, mukjizat Al-Quran, 51 ayat sudah saya buktikan kebenarannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.